Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya. Ini merupakan bab keempat di kelas 10 atau bab pertama di kelas 10 semester genap. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi ini, untuk kompetensi dasar bidang atau bagian pengetahuan, nanti ada menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Dan untuk ranah keterampilan, kompetensi dasarnya adalah membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, nanti kalian diharapkan mampu membedakan jenis serta sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian, kalian mampu menganalisis perbedaan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, serta larutan non-elektrolit. Dan selanjutnya, kalian diharapkan mampu menganalisis jenis ikatan kimia dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri hantaran arus listrik dalam berbagai larutan berdasarkan hasil pengamatan. Sebelum membahas materi ini lebih jauh, silakan perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah berita dengan judul "Saat Banjir Hati-hati Tersengat Listrik". Berita ini saya ambil dari listrikindonesia.com ya. Ini sebuah berita yang sangat bermanfaat buat kita. Kenapa? Ya karena pada saat banjir harusnya kita lebih berhati-hati dan menjauhi sumber listrik atau daerah di sekitarnya ya. Misalkan ada sumber listrik atau ada kabel listrik yang terjuntai ke bawah ke dalam banjir, kita sangat dianjurkan untuk menghindari daerah tersebut. Nah, risiko ini juga yang membuat ketika banjir, PLN cenderung memadamkan arus listrik ya. Nah, terus mengapa ketika banjir melanda itu listrik sering dipadamkan? Ya karena dalam air banjir ya, itu merupakan air yang tidak murni. Artinya di dalamnya terkandung banyak sekali zat-zat yang terlarut. Bisa berupa partikel-partikel atau mungkin molekul-molekul atau zat pengotor lain. Nah, ketika ada zat-zat tersebut, ada kemungkinan air banjir bisa mengantarkan arus listrik. Nah, jadi ternyata ada loh zat yang berfase cairan itu yang bisa mengantarkan arus listrik ya. Selama ini kan kita mengetahui benda yang bisa mengantarkan arus listrik adalah benda padat seperti logam, kemudian ada batang karbon. Nah, itu kan yang mungkin sekiranya kita tahu bisa mengantarkan arus listrik. Tapi ternyata benda cair pun ada yang dapat mengantarkan arus listrik. Dibuktikan dengan kejadian ketika banjir, listrik cenderung dipadamkan. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, secara pengertian, larutan itu adalah sebuah campuran homogen dua zat atau lebih. Ya, di dalam larutan itu minimal ada dua zat, yaitu ada zat terlarut dan zat pelarut. Ya, zat larutnya boleh satu, boleh banyak. Ya, sebagai contoh, misalkan ada larutan gula. Yang namanya larutan gula, berarti dalam larutan gula itu mengandung air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Nah, untuk larutan yang dapat mengantarkan arus listrik disebut sebagai larutan elektrolit. Konsep ini dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1887 bahwa suatu lautan dapat mengantarkan arus listrik dikarenakan adanya partikel-partikel bermuatan listrik atau ion yang bergerak bebas. Sehingga partikel itu yang membuat arus listrik itu dapat dihantarkan. Nah, untuk lautan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik disebut sebagai lautan non-elektrolit. Tentunya hal ini disebabkan karena di dalam lautan tersebut tidak terdapat ion-ion yang bebas bergerak ya. Nah, perhatikan gambar pengujian berikut ya. Di sini ada 4 sampel yang diberikan gambar hasil uji daya hantar listriknya ya. Untuk air murni, ketika dia dipasangkan sebuah alat uji elektrolit ya, ini ada elektroda, ini elektroda disambungkan dengan kabel ya, kemudian di sini ada sumber listrik dan kemudian disambungkan dengan lampu untuk menjadi indikator. Ternyata air murni itu lampunya mati. Nah, ini air murni ya, ingatin air murni. Kalau tadi kan di awal yang saya beri contoh adalah air banjir. Air banjir itu tidak murni ya. Kalau air murni ya hanya H2O saja ya. Tidak ada partikel-partikel atau zat-zat yang terlarut dalamnya. Nah, untuk lautan gula, ya ketika dimasukkan alat uji
daya hantar listrik, ternyata lampunya menyala dengan terang ya. Nah, kalau diperhatikan lagi sebetulnya ya, kalau diperhatikan lagi karena gambarnya itu resolusinya rendah ya. Di sini di sel elektroda itu terdapat banyak gelembung gas sebetulnya. Nah, kemudian untuk padatan garam atau sebu garam ketika diuji daya hantar listriknya, ternyata lampunya mati. Sedangkan untuk lelehan garam ya, itu ketika diuji daya hantar listriknya ternyata lampunya menyala terang ya, sama dengan larutan garam. Ini sekali lagi perlu dibedakan antara larutan dan lelehan ya. Kalau larutan itu berarti ada pelarutnya, di sini umumnya adalah air. Kalau lelehan berarti zat murni tapi dilelehkan, bentuknya cair ya. Kalau gula berarti ada larutan gula, kemudian ada yang disebut sebagai karamel. Karamel itu lelehan gula. Nah, itu kan beda ya. Kemudian ada hasil uji daya analisis sampel yang lain. Yang pertama ada lautan asam klorida ya. Lautan asam klorida itu ketika diuji daya analisisnya, lampunya akan menyala terang. Nah, karena ini merupakan sebuah gambar ilustrasi ya, di sana menurut Arrhenius, hal ini terjadi karena di sini ada partikel-partikel ion. Nah, ini kan partikel ion ini ada muatan positif, ini negatif, ini positif, negatif dan sebagainya ya. Digambarkan ada partikel ion yang bebas bergerak. Nah, untuk lautan cuka di sini lampunya redup. Dan di sini partikel ionnya yang di sini partikel ion yang bebas bergerak tidak sebanyak pada lautan HCl. Dan untuk lautan gula, ternyata ketika diuji daya analisisnya itu lampunya mati. Dan di sini tidak ada partikel-partikel ion yang bebas bergerak. Ini adalah perbedaan antara tadi ada yang ini, ada lautan garam, ada lelehan garam, ada sebu garam, ada lautan asam klorida, lautan cuka, dan lautan gula. Jadi dari hasil uji daya analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, suatu zat dapat menghantarkan arus listrik ketika di dalam zat tersebut terdapat partikel ion yang bebas bergerak. Semakin banyak ion yang bebas bergerak, maka semakin kuat daya hantar listriknya ya. Nah, kemudian untuk zat padat selain logam itu cenderung tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang tadi kan kayak garam itu kalau dalam bentuk padat tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, perlu diketahui ya, kalau di zat padat itu istilah yang digunakan adalah konduktor dan isolator. Konduktor itu artinya dapat menghantarkan, dan isolator artinya tidak dapat menghantarkan. Kalau dalam larutan, istilah yang digunakan ya untuk daya hantar listrik berarti larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, seperti itu. Beberapa zat yang dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik, ternyata ketika dia dalam bentuk larutan atau lelehan, dia dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya garam. Nah, hal ini terjadi karena garam itu mengalami proses disosiasi. Disosiasi itu apa? Disosiasi adalah proses peruraian zat menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, contohnya di NaCl ya, ketika dalam bentuk larutan atau lelehan, dia terurai menjadi partikel yang lebih kecil, menjadi partikel ion. Ada ion Na+ dan ion Cl-. Ini yang membuat dia mampu menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian zat yang merupakan senyawa kovalen polar itu juga ternyata mampu menghantarkan arus listrik. Tadi seperti asam klorida dan asam cuka. Nah, hal ini terjadi karena zat-zat tersebut mengalami proses ionisasi ya, atau proses peruraian atau menghasilkan ion-ion. HCl ya, dalam bentuk larutan dia menghasilkan ion H+ dan Cl-. Dan untuk asam cuka atau CH3COH ketika dia dilarutkan, dia akan menghasilkan ion H+ dan ion CH3COO-. Perlu diperhatikan tanda panah di sini ya. Tanda panah di sini HCl artinya dia terionisasi sempurna. Ya, semua HCl-nya terurai menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan untuk asam cuka ya, tanda panah bolak-balik ini menunjukkan bahwa asam cuka terionisasi sebagian, artinya CH3COH dalam bentuk molekulnya juga masih ada gitu kan. Seperti tadi kan di gambar asam cuka ya. Nah, ini masih ada molekul yang terkandung di dalam larutan ini ya. Kalau HCl itu tidak ada, semuanya sudah terurai menjadi ion-ion. Nah, dari uji daya antar listrik tersebut juga kita dapat memahami bahwa lautan elektrolit itu dibagi menjadi dua.
ada larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah ya. Secara umum, perbedaan ketiga jenis larutan itu bisa dilihat di tabel berikut. Untuk kondisi lampu, ya kalau elektrolit kuat berarti dia menyala terang, kalau lemah dia redup atau mati, dan untuk non elektrolit dia lampunya mati. Untuk jumlah gelembung gasnya, kalau larutan elektrolit kuat jumlah gelembung gasnya banyak ya. Ini jumlah gelembung gas yang di sekitar elektroda ya. Nah, kalau misalkan larutan elektrolit lemah berarti jumlahnya sedikit. Kalau larutan non elektrolit berarti tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, untuk zat yang terlarut di dalam larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah atau non elektrolit, bedanya untuk larutan elektrolit kuat itu merupakan senyawa ion atau senyawa kovalen polar yang terionisasi sempurna ya, atau derajat ionisasinya atau alfa sama dengan 1. Nah, untuk larutan elektrolit lemah itu yang terkandung di dalamnya adalah senyawa kovalen polar yang terionisasi sebagian atau derajat ionisasinya di bawah 1, di atas 0 ya. Sedangkan untuk larutan non elektrolit ya, senyawa yang terkandung adalah senyawa kovalen yang tidak terionisasi atau senyawa organik molekuler yang larut dalam air. Ya, dia larut dalam air tapi tidak terurai menjadi ion-ion, atau alfanya atau derajat ionisasinya sama dengan 0. Untuk contoh-contohnya bisa dibaca ya di sini. Untuk elektrolit kuat itu ada dari asam kuat, ini banyak, ada ClAbr, NO3, ada SO4 ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga ada basa kuat ya, ini basa dari golongan 1A dan 2A selain POH 2 kali dan MgOH 2 kali. Kemudian juga ada garam kecuali garam merkuri. Merkuri itu Hg ya, lambangnya simbol ini adalah Hg. Ini ada NaCl, ada K2SO4, CaCl2. Jadi garam selain merkuri itu umumnya merupakan elektrolit kuat. Selain juga dari garam yang suka larut ya. Kalau garam suka larut, dia maksudnya adalah elektrolit lemah karena suka larut ya. Dia terlarut tapi suka. Dia maksudnya elektrolit lemah. Kemudian untuk contoh yang lain dari elektrolit lemah itu ada asam lemah dan basa lemah. Asam lemah itu cuka, asam cyanida ya. Basa lemah itu ada MgO 2 kali, ada amonium ya, Na4OH, itu juga termasuk basa lemah. Nah, mereka semua tergolong larutan elektrolit lemah. Nah, untuk larutan dan elektrolit itu contohnya adalah gula, yang bisa glukosa atau sukrosa. Kemudian juga ada urea, ada alkohol ya, kami sebut jenis alkohol seperti metanol, etanol ya, kemudian propanol ya. Semua jenis alkohol itu sifatnya adalah non elektrolit. Dan juga ada gliserin, dia juga adalah larutan non elektrolit. Nah, secara umum untuk bentuk alat uji daya antarisnya adalah sebagai berikut ya. Ini ada sumber listrik di sini. Ada sumber listrik, kemudian dirangkaikan sebuah kabel ya, dipasangkan ke lampu dan dipasangkan ke elektroda. Ini elektroda nih, batang elektroda. Elektroda yang paling mudah ditemukan udah paku atau batang karbon ya. Batang karbon bisa kalian dapat di batu baterai, itu tengahnya itu ada batang karbonnya. Kemudian kedua elektroda itu dimasukkan dalam wadah berupa sampel lautan, nanti bisa lautan elektrolit atau non elektrolit. Bedanya kalau dari lampu untuk lautan elektrolit nanti dia menyala terang ya. Kalau dia berarti non elektrolit. Kalau redup berarti dia elektrolit lemah ya. Nah, perlu diperhatikan ketika kalian membuat alat uji daya listrik ya. Kalau memang sumber listriknya itu besar wattnya ya, itu bagus ya, voltasenya besar, maka lampunya juga agak besar nggak apa-apa. Tetapi untuk lebih cermat dalam mengukur hasilnya, terus silakan menggunakan lampu yang wattnya kecil ya, yang kecil itu seukuran lampu sen pada motor lah, segitu tuh ukurannya ya. Itu berapa watt, proses 2,5 atau berapa itu biar terlihat mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, dan mana lautan non elektrolit. Kalau misalkan kalian takut langsung memasang kepada saklar sumber listrik ya, itu boleh sumber listrik diganti menggunakan batu baterai ya. Batu baterai ukuran yang besar itu boleh 3 atau 4, itu udah cukup untuk menjadi alat uji elektrolit sederhana ya. Yang penting lampunya kecil. Kalau misalkan sumber listrik kalian batu baterai 3 atau 4 tapi lampunya gede ya, yang bohlam kuning gede itu ya, kemungkinan bakal nyala begitu karena sumber listriknya
kurang untuk menyalakan lampu. Nah, terima kasih untuk video kali ini. Itu saja pembahasan mengenai materi lautan elektrolit dan lautan non-elektrolit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa kesimpulan dari video ini adalah kalian harus bisa memahami apa itu lautan elektrolit, apa itu lautan non-elektrolit, apa itu lautan elektrolit lemah, apa itu lautan elektrolit kuat. Kemudian kalian juga paham perbedaan secara hasil uji daya analisisnya. Kemudian kalian juga paham mengenai senyawa-senyawa yang terkandung dalam masing-masing lautan. Dan kalian juga paham bagaimana bentuk alat uji daya analisisnya ya. Nanti kalian bisa lakukan sebuah percobaan di rumah kalian masing-masing. Oke, terima kasih dari saya. Sekali lagi semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.